Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, apabila kita berusaha merinci satu persatu kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk merincinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha merinci satu persatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk merincinya. Di antara kenikmatan yang Allah taala berikan selain nikmat Islam dan nikmat iman, yaitu nikmat kita bisa mempelajari ilmu agama, di mana mempelajari ilmu agama ini merupakan jalan tercepat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Sebagaimana yang telah diumumkan
bahwa kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu tentang taubat. Taubat ini kewajiban semua orang dan kewajiban seumur hidup. Ya, dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, ya, taubat itu wazifatul umur, ya, kewajiban seumur hidup. Secara bahasa, taubat ini berasal dari kata taba yatubu, ya, idza raja'a, taba yatubu, yang artinya kembali. Adapun menurut syariat, taubat artinya ar-ruju' min ma'siyatillah ila ta'atihi, kembali dari maksiat kepada Allah Ta'ala kepada mentaatinya. Ini makna taubat secara syariat. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Taubat memiliki beberapa syarat, ya, dan syarat-syarat ini harus kita penuhi agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar taubat kita menjadi taubat nasuh, ya, taubat yang murni, gitu. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan beberapa syarat taubat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan ikhlas ini merupakan syarat diterimanya seluruh amal, ya, termasuk taubat, gitu. Jadi seluruh amal kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memiliki dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, al-mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini syarat pertama. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seseorang bertobat kepada Allah taala tidak ikhlas, ya, mungkin karena tujuan yang lainnya, karena takut dihukum misalnya, ya, karena takut cemoohan orang, ya, dia tidak ikhlas karena Allah, maka taubatnya tidak akan diterima, ya. Oleh karenanya syarat pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syarat taubat yang pertama. Syarat yang kedua, al-iqla' anil ma'siyah, meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat. Kita tinggalkan. Ya, kalau orang bertobat tapi masih berbuat dosa, ya ini taubatnya al-kadzib, ya, orang yang dusta, gitu. Pasti tinggalkan. Ya. Al-iqla' anil ma'siyah. Dia tinggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat, termasuk
teman buruk, ya, yang mengajak kepada kemungkaran, perbuatan dosa dan maksiat, kita tinggalkan, gitu. Nah, yang ketiga, an-nadam, ya, artinya menyesal. Dan ini disebutkan dalam hadis at-taubatu an-nadam, ya. Taubat itu harus adanya penyesalan, gitu. Menyesali kenapa berbuat begini dan begitu, gitu. Harus disesali, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, di antara perkara yang akan menyelamatkan itu adalah wabki ala khati'atik, menangis penuh penyesalan terhadap dosa yang pernah kita kerjakan, ya. Wabki ala khati'atik, menangis penuh penyesalan, ya, terhadap dosa yang pernah kita kerjakan. Kemudian yang keempat, di antara syarat taubat, al-azmu ala adamil audah, ya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali, ya. Jadi harus ada tekad yang kuat, ya, agar kita tidak kembali berbuat dosa dan maksiat setelah bertobat, ya. Kita berusaha menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, gitu. Kalau tergelincir langsung kembali lagi, tergelincir langsung bertobat lagi, dan seterusnya, gitu ya. Berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang kelima, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lakukan taubat sebelum pintunya ditutup. Sebelum pintunya ditutup, ya. Kapan itu? Ada dua. Yang pertama, sebelum napas kita sampai di kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongan, gitu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an." Taubat itu tidak akan diterima, ya, dari orang yang melakukan sayyi'at, perbuatan dosa, sampai apabila mereka didatangi maut, kematian, ya, sudah menjemputnya, dia ada di ujung ajalnya, baru dia mengatakan ini tubtul an, saya taubat sekarang. Ya, tidak akan diterima, ya, taubatnya orang seperti ini, ya. Kemudian waktunya yang kedua yaitu sebelum matahari terbit dari barat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya, ya. Ini jadi kita kerjakan secepat mungkin, gitu. Jangan ditunda-tunda tobat, ya. Karena dikhawatirkan terlambat, ya. Dikhawatirkan keburu kita meninggal dunia atau keburu matahari terbit dari barat, ya. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan perintah untuk segera bertobat,
wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobat segera. Wa jannatin, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini perintah untuk bersegera bertobat kepada Allah Ta'ala. Jangan menunda-nunda tobat. Karena kita semuanya tidak tahu ya, kapan ajal akan menjemput kita. Ya. Karena apabila ajal telah sampai di kerongkongan, ya, tobat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Ta'ala akan mengampuni, akan menerima taubat-taubat kita. Bahkan seluruh dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ya. Rasulullah SAW, orang yang telah dijamin masuk surga, dosanya diampuni oleh Allah yang dulu ataupun yang akan datang. Tapi beliau selalu beristighfar kepada Allah Ta'ala 100 kali minimal dalam sehari. Ya. Bagaimana dengan kita? Kita tidak ada ampunan, kita tidak ada jaminan ya, masuk surga, tidak ada jaminan diampuni dosa-dosa kita. Ya. Maka hendaknya kita selalu bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu 5 syarat taubat. Ya. Kalau dosanya berhubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dosa tersebut antara hamba dengan hamba, maka syarat taubatnya ditambah 1. Ya. Dia meminta maaf, dia minta dihalalkan. Kalau dia pernah menzalimi gitu ya, mengambil harta orang lain, dia minta maaf dan minta dihalalkan gitu. Ini kalau dosanya berhubungan antara hamba dengan hamba. Dia pernah menggibah ya. Pernah membicarakan keburukan orang lain. Ya, ganti dengan
membicarakan kebaikan-kebaikannya, gitu. Minta maaf dan seterusnya, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara syarat-syarat taubat, ya, yang harus kita penuhi, ya. Kalau syarat-syarat tersebut kita penuhi, ya insyaallah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali disebutkan fadail atau keutamaan taubat, ya. Keutamaan taubat dan istighfar. Di antaranya yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya, hendaknya kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis dikatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti berdosa dan bersalah. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik yang bersalah itu yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai wudu, ya, kita diperintahkan untuk doa apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu bertobat dan orang-orang yang selalu membersihkan diri. Ya. Karena taubat itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Ya. Beruntung orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah taala. Allah taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kepada Allah, wahai semua orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Orang yang beriman tobat kepada Allah taala semuanya. Ya. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Ya. Kemudian yang ketiga, taubat menjadi sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi
yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan Allah taala Maha mengampuni berbagai kesalahan. Wa ya'fu anis sayyi'at. Ya, memaafkan segala kesalahan. Ya. Allah taala juga berfirman, "Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba." Barang siapa yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, ya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dosa-dosanya akan diampuni, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari siksa neraka. Ya. Allah Ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka sesudah mereka, nabi-nabi, datanglah suatu generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Niscaya mereka akan dilemparkan ke dalam kebinasaan. Ya. Kata Allah apa? Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Ya. Akan selamat dari siksa neraka. Kecuali orang yang bertobat, wa amana, orang yang beriman, wa amila salihah, dan mengerjakan amal soleh, fa ulaika yadkhulunal jannah, ya, mereka akan masuk surga, wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ya. Diselamatkan dari siksa neraka, akan dimasukkan ke dalam surga. Karena sebab apa? Taubat. Ya. Kemudian yang kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang melakukan as-sayyi'at, ya, dosa-dosa, ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا, kemudian setelah itu dia bertobat, ya, وَآمَنُوا, dan beriman, inna rabbaka min ba'diha laghafurun rahim. Sesungguhnya Rabbmu setelah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Kalau ingin mendapatkan berbagai macam kebaikan, ya, sering-sering bertobat kepada Allah, beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Fa in tubtum fa huwa khairun lakum." Ya. Apabila kalian bertobat, maka itu hal yang baik bagi kalian. Fa iyyatubu yaku khairan lahum. Apabila mereka bertobat, niscaya itu menjadi kebaikan bagi mereka, gitu. Kebaikan bagi mereka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara keutamaan taubat. Ya, masih banyak sebenarnya keutamaan taubat. Ya, seperti apa? Orang yang bertobat akan didoakan oleh malaikat, gitu. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna 'arsy
wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya. Para malaikat yang membawa arsy dan malaikat lain di sekeliling, ya, sekeliling mereka senantiasa bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah, mereka beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ya, rahmat dan ilmu-Mu maha luas meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu, ampunilah, terimalah taubat orang-orang yang bertobat. Didoakan oleh malaikat, ya, orang-orang yang bertobat, ya, agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara keutamaan-keutamaan taubat. Ya, yang dengan mengetahuinya insyaallah kita akan semangat atau selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat, ya, bagi kita semua. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.